Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Haji Saiful Rahmat Dasuki, SIP, MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyuna maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fatihil lima ughliqa wal khatami lima syabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Zulkifli Hasan SEMM, yang juga menterinya MTA, yang terhormat PJ Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Biro Kesra Bapak Teguh Hadi Nugroho SH, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Dr. Haji Mustain Ahmad SHMH, yang saya hormati dan muliakan Ketua MUI Bapak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, yang saya hormati dan kita ta'zimi Pembina Majelis Tafsir Al-Quran Bapak Nurholid Saifullah LC MHum, yang saya hormati Ketua Umum MTA Profesor Dr. Rondes Mugiatno PhD, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kiranya kita dapat berkumpul bersilaturahmi di tempat yang megah ini dalam rangka Silatnas keempat MTA. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Izin saya akan menyampaikan amanah pidato dari Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo yang diamanatkan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat yang berbahagia, mengawali sambutan ini, marilah kita tingkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keberkahan yang diturunkan bagi bangsa Indonesia. Semoga dengan syukur yang terus meningkat, bangsa Indonesia akan semakin diberikan keberkahan yang melimpah. Perlu saya sampaikan, yang sedianya saya akan hadir, namun karena ada agenda yang tidak dapat ditinggalkan, saya mengamanatkan pidato ini kepada Saudara Menteri Agama, yang kebetulan Menteri Agama juga mengamanatkan kepada Wakil Menteri Agama. Hari ini teramat istimewa bagi saya yang berada di tengah para juru dakwah. Adalah sebuah kehormatan dapat bersilaturahim dengan para dai dan para tokoh agama. Ini membuktikan bahwa ulama dan umara sejalan dan beriringan dalam menjalankan tugas pembangunan. Semoga perjumpaan kita di tempat ini membawa berkah bagi seluruh bangsa Indonesia. Hadirin hadirat yang saya muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Indonesia sesungguhnya adalah kiblat peradaban Islam saat ini. Di negeri tercinta inilah lahir para ulama besar yang memikirkan, dan pemikirannya begitu membumi dan mencerahkan peradaban. Ketika bangsa-bangsa di dunia gamang dan bahkan terjerumus pada konflik yang tak berujung, Indonesia terus berada di garis terdepan merawat keragaman menjadi harmoni. Wajar jika banyak negara kini melirik Indonesia sebagai salah satu keberagaman yang Islami. Sejatinya, pemerintah dan MTA memiliki kesamaan cita-cita, yaitu persatuan umat demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan umat tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan dari semua pihak, baik dari elemen pemerintahan, ormas Islam, serta elemen-elemen lainnya. Oleh karena itu, kerjasama sebagai salah satu bentuk dukungan untuk merealisasikan cita-cita tersebut merupakan sebuah keniscayaan. Tentunya MTA pada porsinya, begitu pemerintah pada tanggung jawabnya. Dalam konteks ini, pesan moderasi beragama sangat relevan dan krusial. Moderasi beragama mengingatkan kita untuk menjaga kedamaian, toleransi, dan sikap hormat terhadap pandangan orang lain. Bahkan dalam situasi politik yang sangat sengit, beragama dengan moderasi berarti kita tidak boleh menggunakan agama sebagai alat untuk memecah belah atau merendahkan orang lain. Sebaliknya, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama kita sambil menghormati hak-hak dan keyakinan orang lain. Saat ini kita hidup dalam dunia yang terhubung erat melalui media sosial dan teknologi. Pesan-pesan yang kita sampaikan bisa dengan cepat menjadi viral dan memiliki dampak yang signifikan. Oleh karena itu, mari bersama-sama berkomitmen untuk menyebarkan pesan moderasi beragama, menjaga kedamaian, dan menjalani tahun politik ini dengan sikap hormat terhadap satu dengan yang lainnya. Silatnas keempat MTA ini merupakan momentum tepat bagi kita semua untuk segera menyerap isu-isu keumatan. Mari kita jadikan silaturahmi nasional ini menjadi semangat baru untuk syiar di Indonesia yang lebih ramah, tidak marah. Islam yang merangkul, bukan Islam yang memukul. Kami tentunya sadari bahwa kami tidak dapat melakukan pembinaan sendiri. Pemerintah berkepentingan hadirnya partisipasi publik, terutama ormas Islam, dalam membangun keumatan ini. Wabil khusus dari Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran harus terus berkembang menjadi wadah umat yang moderat, mandiri, dan modern. Marilah kita jadikan silaturahmi nasional ini sebagai momentum menyelaraskan gerak langkah untuk kemaslahatan umat dan kehidupan yang harum ini. Hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan ini saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya dan senantiasa membimbing kita semua dalam bekerja membangun umat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Mari kita doakan bangsa kita senantiasa dibebaskan dari berbagai wabah dan mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Pada kesempatan ini juga kami dari Kementerian Agama ingin menetapkan pesan dan terus berharap agar Majelis Tafsir Al-Quran menjadi bagian yang aktif untuk terus menyuarakan tentang kehidupan moderasi beragama.
Moderasi beragama pada hakikatnya adalah kehidupan yang sudah tertanam dalam masyarakat kita. Hal ini adalah bagaimana cara kita untuk terus memperteguh dan memperkuat tentang keragaman yang sudah menjadi sunatullah bagi negara bangsa Indonesia. Kita semua berharap dan semua komponen-komponen ormas keagamaan maupun pemerintah terus kita galakkan ukhuwah Islamiyah, gerakan persatuan bagi seluruh warga muslimin muslimat yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan terus kita gerakkan, kita galakkan, kita pergerak, kita percepat ukhuwah insaniyah, yaitu persatuan kita sesama warga anak bangsa dalam hidup yang penuh dengan keberagaman ini. Dan tentunya kita perkuat terus ukhuwah watoniyah, yaitu menjaga persatuan, menjaga kesatuan agar negara Republik Indonesia ini bisa mencapai Indonesia emas di tahun 2045 yang akan datang. Tentunya dengan semangat dan gerak cepat dari MTA ini, mudah-mudahan apa yang kita impikan di tahun 2045 ini bisa segera terwujud. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.